Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Fadilah. Saya dari kelas 10 RPLB. Kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi di sini tuh ada yang pertama ada library atau biasa disebut header. Itu ada IOStream, CSTDlib, string, chatime, dan faststream. Lalu di sini ada deklarasi global. Jadi ini fungsinya untuk mendeklarasikan apa saja yang akan kita gunakan dalam bahasa pemrograman ini. Jadi ini disimpan di sini agar bisa diakses oleh seluruh fungsi. Karena kebetulan saya menggunakan cukup banyak fungsi, tidak hanya fungsi main saja. Saya menggunakan deklarasi global. Karena kalau misalnya ini disimpan di fungsi menu awal, maka deklarasi ini hanya berfungsi di fungsi menu awal saja, tidak di fungsi yang lain. Jadi saya gunakan di sini agar bisa digunakan oleh fungsi yang lain. Oke, saya menggunakan 3 tipe data, yaitu ada float, integer, dan juga string. Untuk float sendiri, saya gunakan untuk total, pembayaran, dan kembalian. Lalu untuk fungsi-fungsi juga saya menggunakan float, ya. Ada menu ayam, fungsi menu minum, fungsi menu tambah, lalu ada fungsi perhitungan ayam, fungsi perhitungan minum, dan fungsi perhitungan tambah. Ini untuk float harga, ini yaitu adalah parameternya. Lalu ini saya menggunakan integer untuk memilih-pilih jumlah, jumlah, dan jumlah. Jadi jumlah ini kenapa beda-beda? Karena yang ini saya gunakan untuk mengisi jumlah di perhitungan ayam, lalu di sini untuk perhitungan minum, dan di sini untuk perhitungan tambah. Lalu saya juga menggunakan array, yaitu jumlah list, menggunakan tipe data integer, lalu ada string untuk menulis, lalu ada float untuk harga list. Ya, ini integer perhitungan sama dengan 0. Oke, kita mulai ke fungsi yang paling atas dulu, yaitu fungsi menu awal. Jadi, sambil kita run saja, supaya bisa terlihat. Sebentar. Nah, di sini, ini ada ini. Mengapa ini ada di sini? Karena ini dari integer main. Kita masukkan saja, misalnya Sipa saja, nama saya sendiri, Sipa. Lalu ini, nah, ini dari sini ke sini. Ini tuh dari fungsi menu awal. Jadi akan mengeluarkan ini, lalu kan ada masukan pilihan menu Anda. Jika kita memilih menu 1 atau menu ayam, kita akan masuk ke switch case dan ke case 1, yaitu menu ayam. Jadi memanggil fungsi menu ayam, lalu fungsi menu ayam ini di-copy ke dalam variabel total. Nah, jadi ke sini return total. Kita jika memilih minum, maka akan kepilih ke case 2, lalu fungsi minum akan dipanggil, begitu juga yang lainnya. Seperti itu, sama seperti menu ayam. Misalnya kita memilih ayam, pencet 1, lalu akan terpanggil ke fungsi menu ayam. Itu di sini. Ini juga nanti akan keluar. Sudah keluar, ini ada di sini. Kita akan memilih bagian ayam. Nah, di sini pilih bagian ayam. Jadi ini akan memanggil fungsi perhitungan ayam dan memasukkan harganya gitu. Lalu ini ada menulis, ini jadi dada. Ini kan string dada di copy ke dalam menulis di array perhitungan. Jadi ini tuh array indeks perhitungan gitu. Lalu ini sama, ini di harga list, indeks perhitungan juga sama. Ini perhitungan plus. Sudah yang lainnya sama, jadi ini dimasukkan sesuai harganya. Kalau misalnya ada, ini kan ada 17.000, paha atas 15.000,
paha bawah 13.000 dan saya udah ini default. Jika pilihannya di bawah selain ini, maka akan tertulis maaf pilihan bagian Anda salah. Lalu return jumlah dikali harga list perhitungan -1. Ini yaitu untuk memanggil isi indeksnya. Oke, kita coba di sini kita milih 2 misalnya. Nah, ada ini pemilihan porsi. Ini porsi itu masuknya ke sini, ke perhitungan. Ini sisa yang lainnya sama ya, fungsinya menu tambah sama fungsi menu minum. Nanti kita coba. Di sini ada perhitungan ayam. Nah, di sini ada pertanyaan, Anda ingin berapa porsi? Misalnya saya ingin 2 porsi. Nah, total harganya 30.000. Jadi, ini langsung kan ada float total sama dengan harga dikali jumlah. Jadi, di sini tuh total harga ayamnya tuh total. Jadi, harganya berapa? Tadi kan harganya yang paha atas tuh 15.000 dikali jumlahnya. Jumlahnya tuh tadi tuh 2. Di sini kan. Nah, jadi harga dikali jumlah yaitu 30.000 total harga ayam. Lalu, ini apakah ada tambahan menu lain? Ini adanya di while. Kenapa saya menggunakan while? Jika di while berarti kan programnya akan selesai gitu langsung. Jadi saya menggunakan while. Jadi ini, apakah ada tambahan menu lain? Jika misalnya iya, itu pilih 1. Misalnya ada, kita akan milih minum. Berarti kita akan memilih fungsi yang kedua. Lalu ada air putih 1 aja cukup. Misalnya ada lagi menu tambah kan pakai nasi. Berapa porsi? Misalnya 3. Sudah. Jika dirasa cukup tidak ada menu tambahan lagi, kita pilih 0. Lalu ini akan keluar struk pembeliannya. Nah, ini kan kita sudah membahas perhitungannya, kita ke integer main. Oke, jadi ini fungsi integer main. Ada offstream file struct.txt. Ini untuk pengaprinan si filenya. Lalu ini ada string pembeli. Nah, ini mengapa string pembeli float ini dan integer lanjutkan pesanan saya simpan di integer main saja, tidak di deklarasi global. Dideklarasikannya karena ini hanya digunakan di fungsi ini saja, gitu. Ada string pembeli, ini tuh untuk memasukkan nama si pembelinya. Ini float subtotal sama dengan 0, terus ada total akhir. Lalu ada integer lanjutkan pesanan yang telah kita coba tadi. Nah, ini tuh yang ada di awal ini. Di sini. Nah, ini nama restorannya, Deals Chicken, lalu nama pembelinya Sipa, nama kasirnya Nur Syifa. Nah, sini kan ada while lanjutkan pesanan 1 kan, berarti. Nah, subtotal plus sama dengan menu awal. Jadi, ini menu awal dimasukkan dan dijumlahkan dengan subtotal. Tadi kan subtotalnya 0, jadi mengapa bisa total harga seperti itu. Di subtotal ini. Nah, di sini. Subtotal harganya 50.000. Nah, lalu ada di sini tanggal pembeli ya ini. Nah, ini itu untuk mencetak ini menu-menu yang telah kita pesan. Karena saya menggunakan array. Jika tidak menggunakan array, yang akan tampil hanyalah menu yang dipilih paling terakhir. Jadi yang awalnya itu akan terhapus. Kalau menggunakan array tidak. Nah, lalu ini ada subtotal yang tadi sudah dijelaskan, lalu total akhir. Nah, total akhir ini subtotal ditambah dikali subtotal dikali 0,10. 0,10 itu apa? 0,10 itu adalah pajak 10%. 10% kan 10/100, jadi 0,10 gitu. Jadi ini subtotal ditambah subtotal dikali 0,10. Mohon maaf. Lalu ini di copy ke total akhir. Di sini jadi ada total akhir. Nah, lalu pembayaran. Nah, ini pembayaran. Pembayaran adalah berapa uang yang diberikan oleh pembeli. Misalnya saya 60.000.
kembalian saya 5.000. Nah, kita akan mencetak ini, melihat ini sebentar. Lalu ini jika kembaliannya itu kurang dari 0, maka uangnya kurang. Jadi ini kembalian ini ada dari pembayaran dikurangi total akhir. Begitu. Lalu, ini untuk pencetakan filenya. Nanti kita akan lihat di Notepad, oke? Jadi ini adalah sama ya seperti yang tadi, kurang lebih. Ini untuk tanggalnya. Lalu pembeli ya. Ini untuk array-nya sama seperti yang tadi. Ya kurang lebih sama ya, sama seperti yang tadi. Nah, ini kenapa menggunakan file tidak checkout karena itu untuk ngeprint. Nah, ini ada terima kasih sudah berbelanja. Jangan lupa ditutup filenya, file close, lalu sistem notepad. Nah, kita menyimpannya di notepad. Kita lihat di notepad. Notepad. Nah, ini dari restorannya dihasilkan struk pembelian, tanggal segini, namanya siapa, nama kasir yang menjaganya siapa, menu yang dipilih, ada subtotal, total akhir membayar. Halo, terima kasih sudah berbelanja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang atau yang masih kurang baik. Sekian dari saya, Bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.